Shalom adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Karapa, Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Karapa hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian adik-adik beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun hanya lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita akan mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji adukan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji adukan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh datang untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati untuk setiap guru sekolah minggu yang melayani, biarlah kami semua boleh memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, yaitu Tuhan memulihkan umatnya di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian Allahku besar. Nah adik-adik diundang untuk berdiri. Fakta yang sering muncul adalah bahwa pikiran kita lebih banyak dikendalikan oleh apa kata dunia. Pikiran kita pun dikendalikan oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Yang Tuhan inginkan adalah pikiran kita jangan berfokus pada apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya pilihlah untuk fokus pada firman Tuhan dan janji Tuhan. Jika demikian, kita akan dipenuhi dengan pengharapan. Kita akan bertumbuh dalam iman. Kita pun akan menuai kehidupan yang berkemenangan. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Dia yang Terhebat. Adik-adik diundang untuk berdiri. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kumpulkan kami semua untuk datang beribadah. Walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing, terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka mata hati rohani kami, supaya apa yang kami baca dapat menjadi pegangan buat kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak. Nas GKE diambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 1-11 dengan perikop mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakannya di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana seperti orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari tanah Mesir dan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ganjaran kerendahan hati dan takut-akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Adik-adikku, jagoan Kristus. Masalah dan goncangan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Dalam skala nasional, resesi ekonomi yang merupakan dampak dari krisis finansial global pun belum mengalami perbaikan yang berarti. Salah satu dampaknya real yang muncul adalah melonjaknya harga beragam kebutuhan pokok dan wabah penyakit corona serta timbul varian yang baru yang disebut dengan Omikron. Beragam bencana datang secara bergantian dan bertubi-tubi di negeri ini. Meskipun demikian, kita mempunyai pilihan untuk menjadi kuat atau justru kita menjadi goyah saat badai datang dalam kehidupan kita. Bagaimana halnya dengan kekuatan fondasi dan struktur kehidupan kita? Di atas dasar seperti apakah kehidupan kita dibangun? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Meskipun demikian, kita harus menjadi orang yang tidak tergoncangkan di saat badai kehidupan datang melanda. Bagaimana cara kita agar kita menjadi pribadi yang tangguh di tengah goncangan? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan melewati cerita dalam Alkitab, apa yang kita lakukan?
Adik-adik ikutin gaya kakak berdua di depan ya. Adik-adik diundang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali kita ulangi ya, sama-sama ya Kak David. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, mari kembali kita naikkan pujian. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, maka ajak kita untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini, sebentar lagi, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah hamba yang menyampaikan cerita firman Tuhan, Engkau urapi sehingga cerita firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu yang mendengarkannya dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan biarlah cerita firman-Mu itu dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami siapkan hati, pikiran kami, ajar kami untuk konsentrasi dan fokus pada cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, minggu ini kakak akan bercerita sebuah kisah yang menceritakan tentang bapa leluhur beriman yang beriman kepada Allah, setia dan taat. Bisa adik-adik lihat di dasarnya, yaitu pada kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Oke, kakak akan mulai ceritanya. Adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang bapak yang sudah sangat tua. Ini gambarnya ya. Namanya Bapak Abram. Usianya pada waktu itu 75 tahun. Ia hidup bersama dengan seorang istrinya yang baik hati bernama Sarai. Mereka hidup berbahagia dan tidak kekurangan apapun juga. Mereka memiliki banyak hewan ternak seperti kambing, domba, dan lain sebagainya ya. Banyak hewan yang dimiliki mereka. Namun sayangnya mereka tidak memiliki anak. Mereka hanya memiliki seorang keponakan yang tinggal bersama mereka yang bernama Lot ya. Abram tinggal di sebuah daerah yang bernama Ur Kasdim. Sebuah tempat di mana orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengenal Tuhan. Penduduknya setiap hari bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa mempedulikan Tuhan.
Adik-adik, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan berkata, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu adik-adik, setelah mendengar suara Tuhan itu, Abram terkejut mendengar suara Tuhan Allah, dan belum hilang rasa terkejutnya ya. Kemudian Tuhan berfirman kembali dan berkata kepada Abram, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Dengan perasaan heran mendengar perkataan Tuhan Allah itu, yaitu Tuhan Allah berkata kepada Abram, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kamu di muka bumi akan mendapat berkat." Adik-adik yang kekasih, perkataan Tuhan itu dipikirkan di dalam hati Abram dan disampaikan kepada istrinya Sarai. Mereka pun memutuskan untuk mentaati perintah Tuhan. Ya, sebenarnya bisa saja Abram tidak taat, tapi Abram dan istrinya Sarai memilih untuk taat pada perintah Tuhan. Kemudian Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Adik-adik, Abram membawa Sarai dan keponakannya Lot. Mereka juga membawa semua harta benda yang mereka miliki bersama-sama dengan semua orang yang bekerja di rumahnya. Ya, bisa adik-adik lihat pada gambar di depan. Mereka berangkat dari Haran ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Lalu sampailah di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai di suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di Mor. Pada waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Tuhan berfirman kembali kepada Abram akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Lalu Abram pun mendirikan mezbah bagi Tuhan dan takjub, Abram di sebelah timur Betel. Nah, adik-adik yang kekasih, melalui Abram kita melihat bahwa Abram selalu menuruti perintah dan ketetapan Tuhan dengan penuh iman. Adik-adik kekasih, karena kepercayaan yang besar kepada Tuhan Allah yang ditandai dengan ketaatan untuk melakukan perintah Allah dan hidup menuruti kehendak Allah, maka Bapak Abraham dikenal orang banyak dan disebut sebagai Bapak orang beriman. Adik-adikku, melalui cerita firman Tuhan ini, kiranya senantiasa adik-adik semua, kita semua dapat menghargai panggilan kudus dari Allah yang ditanggapi dengan kepercayaan, dengan iman dan ketaatan kita kepada Bapa di sorga, seperti yang dilakukan Bapak Abram kepada Tuhan, yang dimana Bapak Abram ini sering disebut atau dikenal dengan Bapak Abraham. Sehingga melalui ketaatan kita adik-adik, kesetiaan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abram, setia pada panggilan, setia pada perintah Tuhan, maka kita pun dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan yang beriman. Nah adik-adik, kiranya cerita firman Tuhan tadi dapat memotivasi kita, menyemangati kita untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang beriman, yaitu beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adikku, untuk meresponi cerita firman Tuhan tadi, mari kita bersatu dalam doa sekaligus menaikkan doa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di surga yang bertahta dalam kerajaan-Mu, yang kami kenal dan muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, melalui cerita Abram atau yang sering kami kenal dengan sebutan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat belajar untuk menjadi anak yang taat dan setia dalam titah perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami pun dapat disebut sebagai anak-anak yang beriman, yaitu anak-anak yang beriman kepada Tuhan saja. Bapak yang kekasih, tak lupa kami menyerahkan seluruh orang tua kami
sanak saudara dan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Kiranya senantiasa penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan daripada Tuhanlah yang menjaga mereka semua, terutama dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhanlah yang menjaga menutup bungkus mereka sehingga dalam keadaan sehat, kuat, aman, tanpa kurang suatu apapun oleh karena penjagaan Tuhan saja. Tak lupa juga menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu kami yang dipercayakan oleh Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa untuk melayani setiap anak-anak sekolah minggu dalam ibadah online setiap minggunya. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pribadi dari pribadi. Berkati mereka dalam seluruh kehidupan keluarga, orang tua dan anak-anak, sanak saudara dan seluruh keluarga besar mereka. Biarlah Tuhan memberkati setiap harapan, cita-cita dan masa depan mereka. Bapak yang kekasih, inilah doa dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan Kau Maha Tahu dan menetapkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan dengan iman kami akhiri doa ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1. Adik-adikku, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyi bersama dengan judul Kemurahan-Mu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, Tuhan sangat rindu untuk memberkati umatnya. Kita harus percaya bahwa kerinduan Tuhan untuk memberkati umatnya jauh lebih besar ketimbang kerinduan kita untuk diberkati. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu."
Janji-janji apakah yang akan Tuhan sediakan bagi kita? Adik-adik, dalam Ulangan pasal 28 ayat 2-14, yang pertama, Aku akan memberkati engkau. Yang kedua, diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Yang ketiga, diberkatilah buah kandunganmu. Yang keempat, diberkatilah hasil bumimu. Yang kelima, musuhmu terpukul kalah olehmu. Yang keenam, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Yang ketujuh, engkau memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dan yang kedelapan, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bukankah semua itu merupakan hal-hal yang sangat indah? Oleh karena itu, marilah hidup di dalam perjanjian berkat agar semua janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, adik-adik. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita menaikkan pujian yang berjudul Ampuni Aku Tuhan. Adik-adikku yang ada di rumah, tak bosan-bosannya kakak selalu mengingatkan kita semua untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu 3M. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parabah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu